Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ini video atau pemaparan dari saya yang terakhir ya, maksudnya terakhir itu topik ke-7 ya, topik ke-7 dan, topiknya adalah rekayasa genetik. Kalau dilihat dari topiknya terlalu ke biotek tanaman ya, cuman, saya membahasnya di sini tidak semuanya ya, berapa saja yang mungkin perlu untuk tambahan pengetahuan ya di kultur jaringan ya. Karena memang dasar dari rekayasa genetik pada tanaman itu memang dasarnya ya dari kultur jaringan itu, oke. Walaupun total jumlah di sini, kalau tidak salah 23 slide ya, tapi mungkin saya hanya jelaskan beberapa saja yang penting-penting saja ya, selanjutnya bisa dibaca di PPT, dilihat di PPT, kemudian dikonfirmasi lagi atau dicek ulang di buku, literatur ya. Kalau tidak salah ini buku referensi 1 ya. Jadi kenapa tidak saya jelaskan semua? Karena materinya banyak dan waktunya tidak cukup. Kemudian untuk agar bisa eh, lebih memahami juga, di situ ada beberapa video. Ya, videonya nanti saya kirim di e-learning. Tapi kalau terlalu besar ukurannya, maka saya kirim ke koordinator kelas. Biar nanti entah lewat WA, entah lewat email, biar nanti bisa disebar ke yang lainnya. Oke, itu. Dan hari ini memang saya tidak menggunakan Zoom karena di tempat saya agak susah jaringannya ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa topik yang masuk di rekayasa genetik. Kita lihat saja yang pertama yang kita bahas. Nah ini, secara umum kita mengenal pemulihan tanaman memang tujuannya memperbaiki produktivitas. Mungkin dalam hal kalau ini berkaitan dengan kuantitas, ya, produktivitas, dan yang kedua kualitas. Selain produktivitas, selain jumlahnya banyak, juga apa namanya, kualitas tanaman juga terjaga. Nah, kemudian biasanya untuk pemulihan tanaman itu, ya, kita apa namanya, kita menggunakan ini apa pendekatan ya pendekatan dengan cara persilangan secara seksual. Jadi mengawinkan ya antara tanaman satu dengan tanaman lain yang sejenis. Ya. Bisa juga satu tanaman bisa karena karakter tanaman itu kan macam-macam. Kemudian metode ini ya memiliki kelemahan ya karena kalau kita menyilangkan tanaman tentu saja tanamannya harus sama itu maksudnya satu jenis dan tidak bisa diaplikasikan ketika tanaman yang dipakai itu berbeda spesies. Nah ini kelemahannya ya kalau kita menggunakan pemulihan tanaman biasa. Nah kemudian yang kedua terdapat pencampuran karakter. Ya memang benar kalau mengawinkan dua tanaman yang berbeda walaupun dalam satu jenis karakternya itu semuanya ya tercampur ya. Mendel sendiri kan sudah pernah mencoba ketika menyilangkan bunga putih dan bunga merah ya. Contohnya yang paling gampang anakannya kan ada merah, ada putih, ada pink ya, dan seterusnya lah yang bisa dilihat. Nah itu yang akan terjadi sehingga kita proses ya kelemahan yang nomor 3 ini bisa dilihat. Sehingga dengan seperti itu proses seleksi karakter ini yaitu masih memerlukan waktu yang agak lama ya karena selain karakter yang kita inginkan di situ juga tersangkut ya, karakter lain yang tidak kita inginkan gitu ya karena itu karakter utuh ya dari tanaman satu, tanaman A dan B untuk disilangkan dan tanaman C itu ya memiliki karakter dari kedua indukan gitu ya. Makanya muncullah istilah rekayasa genetik yang itu merupakan pendekatan dengan cara apa? Teknologinya ya DNA rekombinan itu tadi. Ya. Istilah-istilah lain yang paling sering digunakan ya rekayasa genetik. Ya. Nah, ini kelebihannya atau
bisa menjawab kelemahan dari pemeliharaan tanaman secara konvensional itu tadi. Artinya apa? Spesies gen. Nah, ini. Gen dari spesies yang satu itu bisa ditransfer ke spesies lainnya. Tidak harus satu jenis tumbuhannya. Ya, beda jenis bisa. Ya, makanya disebut dengan istilah transgenik, yaitu trans. Ya, karena tidak selalu dari satu tanaman yang dia sejenis. Gen dari jagung bisa dimasukkan ke kedelai dan sebaliknya. Ya. Bahkan dari hewan pun kalau kita mau ya bisa dimasukkan ya ke apa ke suatu tanaman gitu, ditransformasikan. Dari bakteri bisa juga ya, ditransformasikan. Makanya ini tidak terbatas ke harus gen yang ingin dimasukkan, yang ingin ditransfer ke tanaman itu tidak harus dari satu jenis, bahkan bisa dari organisme yang berbeda. Nah itu kelebihan menggunakan teknologi rekayasa genetik ini. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya di sini saya memberi contoh dari banyak contoh saya tandai tomat dan padi. Ya, kalau padi ini yang paling terkenal golden rice, ya, padi emas karena kaya vitamin A. Yang padi kan biji padi kan beras itu kan putih ya. Nah dengan rekayasa genetik maka muncullah golden rice. Jadi tanaman padi dengan biji yang warnanya kuning seperti wortel karena apa? Karena dia juga kaya vitamin A ya. Atau beta karotin ya karena kaya beta karotin. Nah, gen yang dimasukkan itu ada dua di sini, tidak ada dari padi. Karena padi sendiri kan memang tidak punya beta karotin, makanya dari tanaman lain. Dalam hal ini apa? Dari daffodil, ini tanaman hias lah ya, tanaman bunga. Dan juga dari atau jagung ya, dan juga dari ini Erwinia orerovora ini bakteri. Jadi gen dari tanaman yang berbeda, gen dari organisme yang berbeda dimasukkan ke padi, kemudian muncullah ya golden rice itu tadi. Kemudian tomat, ini saya beri contoh dua aja ya, yang lain bisa dilihat di buku. Nah, contohnya tomat. Nah, tomat ini supresi Polygalacturonus untuk menunda pematangan buah. Ya, ini memang benar. Tomat itu kan ketika itu mulai menguning, matang, sangat cepat membusuk. Nah, ini dengan teknologi rekayasa genetik, dalam hal ini untuk tomat antisen. Ya, antisen itu mungkin di slide berikutnya kayaknya ada penjelasan. Ya, antisen itu mirip dengan lebih ke menghambat aktivitas. Ya, jadi karena pematangan itu banyak faktor, ya, ada etilen, ada termasuk enzim polygalacturonus ini yang bisa membuat lembek. Ya. Ketika matang kan menjadi lembek. Ya. Nah itu dihambat sehingga ya tidak ada perubahan. Maksud saya tidak berubah itu tidak mudah busuk ya. Nah ini diperlukan ketika seseorang memiliki tujuan dalam hal pasca panen. Ya, ketika panen banyak, gimana caranya agar tidak mudah busuk, itu akhirnya ya dengan pendekatan ini kita bisa melakukan ya dengan pendekatan antisen. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ya, nah rekayasa genetik itu sendiri apa? Bisa dilihat di situ ya. Memasukkan satu atau beberapa gen asing ya tertentu. Nah, sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita mau apa? Mau menghambat pematangan buah, mau menambah kualitas nutrisi seperti tadi golden rice, atau mau membuat agar tanaman kita itu tahan hama. Ya, itu macam-macam. Ya. Tujuannya apa? Ya kita isolasi aja gen yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, kita pilih gen yang bertanggung jawab untuk itu, ya ditransformasikan saja. Kemudian diuji pada tahapan selanjutnya. Ya. Itu di tabel sebelumnya sudah banyak contohnya bisa dilihat. Nah, alur rekayasa genetik. Ya. Nah, hubungannya rekayasa genetik dengan kultur jaringan tanaman gimana? Ya, ini. Makanya dari awal tadi saya bilang saya tidak menjelaskan semua karena ini mata kuliah kuljar. Kalau mata kuliah biotek tanaman mungkin akan lebih
komplit lagi, ya, lebih lengkap lah. Nah, alur rekayasa genetik itu bagaimana penyisipan gen ke dalam sel tanaman. Ya, bagaimana caranya? Ya, macam-macam cara transfer gennya bisa dilihat ya di sini. Bagaimana penyisipannya? Ya, yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan vektor. Dalam hal ini Agrobacterium itu paling banyak dipakai. Ya. Tapi bisakah secara langsung? Ini nomor 2 banyak sekali ya contohnya ya. Tapi tidak saya jelaskan ya. Nah, silakan dicek sendiri di buku. Ini macam-macam ya caranya. Ya, saya ingin fokus ke menggunakan mediasi atau media Agrobacterium ini saja. Nah itu. Nah kemudian hubungannya dengan kultur jaringan apa? Nah pada umumnya ya, ketika kita menggunakan faktor Agrobacterium maka yang terjadi adalah kita memanfaatkannya agar sel ini bisa masuk. Pada umumnya kita menggunakan beberapa jaringan atau bahan yang itu memang mudah dimasuki oleh sel, mudah dimasuki oleh sel seperti Agrobacterium, ya, agroinfeksi virus. Jadi sel-sel ini, ya, itu nanti membawa gen yang kita gen target kita ya, misalnya gen tahan kering, gen menghambat pematangan dan seterusnya ya, macam-macam. Gen apapun ya yang tujuannya baik untuk apa namanya meningkatkan kualitas, kuantitas ya apapun itu ya. Itu ini dimasukkan dulu ke vektor ini, agro atau virus gitu ya, agrobacterium atau virus. Nah, setelah itu kita memasukkannya ke tanaman. Nah, cara memasukkannya yaitu tadi menggunakan kalus. Ya. Ada juga yang menggunakan bunga. Ya. Nah itu, makanya. Namun pada umumnya kalau untuk padi, tebu, kemudian mungkin tomat juga ya, itu atau lobak itu memang menggunakan kalus ya dengan media atau melalui agrobacterium ini tadi. Ya itu, makanya disinilah mengapa rekayasa genetik itu dimasukkan di kultur jaringan, dimasukkan di kultur jaringan karena tanpa kultur jaringan itu kayaknya kesusahan ya, rekayasa genetik itu karena kalus itu bisa menjadi salah satu media yang pas, yang bagus untuk transfer gen. Kemudian setelah itu seleksi sel dan kultur, nah ini kan sudah kultur jaringan ini sudah, ya. Dan seterusnya sampai regenerasi dan aklimatisasi. Kemudian analisis molekuler dan seterusnya. Ya, ini. Jadi titik temunya di proses ini tadi, ya. Proses pemasukan gen, ya, pada umumnya menggunakan kalus kalau tanaman padi, jagung, misalnya, atau apa namanya, tomat dan seterusnya. Nah ini tidak saya jelaskan ya. Prinsipnya agrobacterium kok bisa menjadi media, saya skip aja. Ini juga saya skip, saya fokuskan ke kultur jaringannya saja. Nah ini, ya ini. Ini tadi saya sebutkan bagaimana caranya menggunakan faktor atau menggunakan agrobacterium sebagai kendaraan untuk memasukkan gen ke tanaman. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini leaf disc atau potongan daun yang kemudian dicampur dengan bacterial suspension. Nah inilah di sini ya. Bacterial suspension itu ya agrobacterium, yang di agrobacterium ini sudah ada gen target. Ya. Sudah ada gen target, kemudian inkubasi. Ya, diinkubasi dengan di sini ada daun tanaman di sini yang targetnya ya, daun target misalnya daun jagung ya atau daun tembakau ya silakan ya, kita maunya tumbuh tanaman apa yang akan ditransformasi oleh gen tertentu. Nah disinilah letaknya ya, ada bakteri di situ yang mengandung gen, ada calon inang ya, dalam hal ini daun tembakau katakanlah seperti itu ya, diinkubasi sudah selama ini. Nah proses selama itu nanti agrobacterium ini bisa memasukkan gen target ke sini. Nah setelah itu apa ya, ditumbuhkan di media biasa, media seleksi lah, tergantung nanti kita menggunakan antibiotik apa, ada kanamycin dan seterusnya ya, gitu, ya. Sampai seleksi sampai akhirnya yang muncullah yang namanya tanaman transgen.
Nah, kultur jaringan yang penting itu ya di sini, ketika kultivasi dan ketika seleksi. Ya, itu. Ini videonya bisa dilihat lebih jelasnya ya. Saya tidak banyak-banyak cerita di sini karena banyak video. Nah, ini juga ada videonya. Ini yang paling terkenal, ya, Arabidopsis ya, Arabidopsis. Beda dengan tadi, ya, kalau tembakau, padi, mungkin jagung, mungkin lobak dan seterusnya kan pakai agrobakterium. Pakai agrobakterium, tapi metodenya kan harus pengkalusan dulu ya, menggunakan kalus dulu. Nah, kalau ini enggak. Makanya Arabidopsis itu paling gampang sekali ya. Kita bisa melakukan transformasi sesering mungkin. Nah, ini nih contohnya di gambar bisa dilihat, nanti videonya juga bisa dilihat. Jadi gampang, nggak perlu kalus di sini ya. Langsung dia menggunakan istilah atau metode yang disebut dengan floral deep transformation. Ya. Jadi di kontainer ini sudah ada media, ya, media MS biasanya yang dipakai untuk transformasi. Di situ juga ada agrobakterium, ya. Kemudian ini yang hijau-hijau masuk di bejana ini adalah flower bud, ya, flower bud, ya. Kuncup bunga di situ. Dia bisa masuk di sana agrobakteriumnya. Ya. Di disungsang lah posisinya, bunganya dibalik seperti itu. Dan ini tidak lama ya, hanya dalam waktu detik ya, makanya efisien sekali. Kalau tadi kita menggunakan kalus berapa lama tadi, hampir 24 jam ya, lebih lah, mungkin lebih semalam gitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang perlu dipahami di sini, transformasi antar tanaman ya, itu beda loh ya, jadi jangan disamakan karena masing-masing sel tanaman memiliki karakteristik yang unik ya. Ada yang hanya mampu 2 jam melewati itu. Untuk yang kalus ya, maksud saya untuk yang ini pencelupan ini. Walaupun di sini tertulis 24 sampai 72, tapi beberapa tanaman mati ya, kalau terlalu lama ya, terinfeksi. Nah itu. Nah kalau ini dalam hitungan detik ya, tapi biasanya kita ulang 3 kali. Ya, biasanya lah kita ulang 3 kali agar lebih efisien. Dan di hari yang lain, ya namanya ini masih hidup lah tanamannya ya, masih hidup, masih di dalam menempel di dalam tanah ini. Ya. Di hari berikutnya kalau muncul lagi bunga yang baru, ya kita celupkan lagi, memaksimalkan transformasi lah istilahnya. Nah, kemudian seleksinya bagaimana? Ya kita panen bijinya, kita seleksi dengan dia setengah NS atau NS. Kemudian bisa dicek menggunakan antibiotik ya, sama dengan saat sebelumnya, tergantung pakai antibiotik apa. Ya, itu. Kemudian ini saya tidak jelaskan teknik secara langsung, bisa dilihat videonya juga ada ya. Kemudian nah seleksi. Nah, ya. Ini seleksi terkait identifikasi bagaimana apakah kita melakukan transformasi itu berhasil atau tidak. Di sini juga ada videonya, bisa silakan dilihat nanti ya. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan tanaman yang diduga sudah, oh ini kayaknya sudah transgenik, ya harus diuji, harus dianalisa untuk meyakinkan. Nah, analisanya apa saja? Ada beberapa. Ya, yang paling gampang dan paling sering untuk analisa pertama itu ya PCR. Ada yang menyebut kalau sering PCR itu nanti ada banyak PCR ya. Nama PCR-nya itu macam-macam. Ada kan kita mengenal hanya PCR saja, tapi sebenarnya PCR itu macam-macam. Ada RT-PCR, ada real-time PCR, ada genome PCR, ada macam-macam ya. Tapi kalau di sini yang dimaksud PCR di sini adalah genotyping PCR. Maksudnya genotyping PCR itu kita ingin melihat ya, apakah tanaman kita itu positif, ada gennya atau tidak. Itu aja. Ya. Konfirmasi saja sebenarnya. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan ke B, shorten blot. Untuk apa ini? Untuk melihat gen yang kita masukkan di sana itu ada berapa ya, salinan transgennya ini ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, itu bisa dilihat dengan shorten blot. Northern blot ya, itu melihat apakah transgen yang kita masukkan ya,
itu bisa ditranskripsikan aktif atau tidak, kan gitu ya. Kalau tidak aktif ya percuma. Yang kita cari adalah yang aktif. Artinya eh, bisa ditranskripsikan. Nah, ini bisa juga dilakukan kalau memang tidak bisa Northern blot, bisa yang poin E ini ya, poin E, mendeteksi dan kuantitas, bukan, sebenarnya ini tidak hanya mendeteksi dan kuantifikasi mRNA, tapi juga bisa melihat transkrip untuk menggantikan Northern blot. Northern blot terbaik ya, tapi kelemahannya Northern blot ini menggunakan ini radioaktif, radioisotop ya, sehingga di Indonesia mungkin 1-2 yang punya ya, karena radiasi tadi. Kalau di luar negeri punya semuanya, hampir semua lab. Nah, kalau RT-PCR kan bisa dilakukan, kita bisa dan lebih simpel, lebih ringkas saja. Gitu. Kemudian ELISA bisa untuk melihat protein, dan selanjutnya yang paling penting kita lihat nanti, kita cek pewarisan Mendelnya bagaimana pada keturunan selanjutnya. Nah, ini penting, karena yang kita harapkan pewarisan Mendel ini diharapkan mengikuti hasil penelitian terkait dengan tanaman paragenetik. Gitu. Oke, selanjutnya aplikasi rekayasa genetik ini tidak saya jelaskan ya. Silakan kalau mau ingin lebih lengkap di video. Kemudian aplikasi ini juga tidak saya jelaskan karena ini lebih ke biotek tanamannya. Ini juga sama ya. Silakan dibaca sendiri. Saya lanjutkan saja. Contoh-contoh saja. Nah, ini. Oh, ini pendekatan yang lain ya. Tadi kita mengenal penambahan gen yang disebut overekspresi lah ya. Kemudian tadi kita juga saya sebutkan antisen ya. Yang ini beda lagi basisnya atau pendekatannya, yaitu RNAi. RNAi itu mirip dengan antisen ya. Mirip dengan antisen. Jadi efeknya lebih ke menghambat ya, lebih ke menghambat. Kalau overekspresi kan efeknya kan meningkatkan, efeknya kan menambah ya. Gitu. Kalau ini efeknya lebih ke penekanan. Penekanan gen-gen yang sifatnya kurang bagus gitu ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi enggak ini di slide berikutnya? Oh, ini contohnya ya. Ini contohnya contoh sifat tanaman untuk direkayasa melalui teknologi RNAi ya. Itu seperti ini ya. Nah, ini saya ambil satu contoh aja, mengurangi produksi alkaloid. Nah, ini terkait dengan kopi. Nah, kopi itu kan secara umum ada, ya, karena ada yang menyandikan biosintesis kopi itu kan. Nah, kalau di sini tujuannya kan mengurangi, ya, makanya gen penyandi kopi itu diaplikasikan teknologi RNA ini, sehingga kafein yang dihasilkan itu minim atau bahkan nol. Ya, seperti bentuknya kopi tapi kafeinnya sedikit lah ya, itu tujuannya seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan, antisen itu tadi. Nah, ini penampakannya seperti itu. Tujuannya itu kan mirip dengan RNA ya, teknik pendekatannya. Cuman di sini istilahnya antisen, dan memang dari segi teknis memang beda ya langkah-langkahnya. Antisen kalau saya boleh berpendapat ini biasanya dari segi finansialnya itu lebih murah daripada RNAi. Ya. Itu aja sebenarnya. Nah, ini contoh di tomat. Tomat itu kan matang ketika respirasi itu terjadi ledakan respirasi, kemudian etilen produksi yang efeknya itu bisa merubah warna, rasa, dan pelunakan. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan. Ya, dinding sel kan melunak gitu. Karena ada PG tadi. Ada PG dan pektin metil esterase. Nah, ini bisa melunakkan. Nah, tapi kalau dihambat, ya, makanya bisa tetap segar gitu ya, tetap segar, sehingga
bagus untuk pasca panen, terutama yang pengiriman dalam skala besar kemana gitu, ekspor gitu ya, itu. Sehingga tanaman itu jadinya tidak mudah membusuk. Nah ini yang aplikasikan ya, manfaatnya ada di situ. Satu lagi contohnya yaitu bunga warna mawar biru. Kan memang warna biru kan tidak ada ya. Warna biru kan tidak ada, bisa dilihat di videonya ini ya. Mereka berhasil mengintroduksikan ya dengan cara memasukkan gen penyandi warna biru kan gitu ya, bisa dilihat di videonya. Yang terakhir ya, terkait biosafety. Nah ini tidak saya bahas di sini, tapi kalau ingin melihat ya silakan dibaca-baca ya. Biosafety sebenarnya mungkin di sini ya, kalau di Indonesia agak lamanya di biosafety ini, anunya panjang sekali ya di Indonesia. Uji-uji dan lembaga-lembaga penguji ya di Jakarta itu memang strict lah ya terkait ini, ya, terkait biosafety hasil rekayasa genetik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lengkapnya nanti bisa melihat video-video yang akan saya kirim di e-learning ataupun melalui koordinator ya, sehingga semuanya bisa melihat ya. Jadi tidak banyak saya bercerita terkait rekayasa genetik karena saya hanya ingin menunjukkan bahwa kultur jaringan itu sangat berperan ya dalam hal rekayasa genetik. Harus dikuasai dulu lah kultur jaringannya sebelum masuk ke rekayasa genetik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat belajar ya. Sebentar lagi kita akan ada kuis, dan kuisnya langsung linknya akan langsung saya kirim melalui koordinator ya, biar tidak terlalu repot. Dan insya Allah ini pertemuan terakhir untuk tema kultur jaringan tumbuhan. Di pertemuan selanjutnya Bu Yani yang akan. Baik, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.